Baik, saya mulai aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pelajaran algoritma pemrograman ini dengan insertion sort. Insert itu menggeser. Jadi ini algoritma yang mengurutkan dengan cara menggeser. Jadi misalkan ini saya ada data, udah ngawur udah ini datanya. Dah, ini misalkan datanya ini data awal. Oke, ini data awal. Ada yang sama. Bisa data ini 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 belum ada, 7, 8, 9. Dah, ini aja dah. Ini data awal. Saya kasih warna kuning. Oke. Nah, kemudian ini ditetapkan. Jadi saya Ctrl C, Ctrl V, Ctrl C, oke. Nah, ditetapkan data pertama ini data yang betul. Berarti ini saya kasih warna yang merah. Misalkan. Nah, ini yang pertama. Saya copy lagi. Kemudian 1. Setelah ini sebelahnya 1. 1 ini kan lebih kecil daripada 5. Maka ini ditaruh di sini, digeser. Cuman gesernya ini tetap kan ini saja sampai urutan kedua. Berarti urutan kedua ini geser yang ke sini. Jadi ini tetap Ctrl C, Ctrl V. Nah, ini tetap. Cuman masalahnya ini tadi. Berarti ini geser ke sini. Ini 1 ya. Ini 1. Ini 5. Geser. Jadi 5-nya digeser. Jadi ini 1 sama 5 sudah digeser. Oke, lanjutkan. Ctrl C lagi, Ctrl V. Tadi kan sampai 5. Selanjutnya ini 9. 9 itu dibandingkan dari awal lagi. 1 lebih besar, 5 lebih besar, 9 lebih besar gitu kan. Nah, karena 9 lebih besar, maka ini ditetapkan sebagai yang ini. Dianggap sudah urut. Dianggap. Nah, kemudian 0. 0 ini dibandingkan dari awal 1. Nah, ini saya tulis dulu aja. Oh ya, ini sudah tadi ya. 0. 0 ini sudah dibandingkan dari awal. Oh, ternyata ini posisinya harusnya di awal. Kalau ini posisi di awal, berarti ini geser semua. Berarti ini tetap. Yang ini tetap. Ctrl C. Nah, ini Ctrl V. Nah, ini tetap. Yang 0 ini pindah geser sini. Berarti di sini 0. Nah, yang lainnya ini tetap kayak tadi.
Ctrl C, Ctrl V. Nah, ini ya, jadi ini nolnya di sini, 159-nya geser. Jadi ini gesernya tidak semua, hanya sampai geser tuh sampai posisi yang di jadi istilahnya gini, karena ini tempatnya di sini, maka posisi 0, 9 geser ke sini, 5 geser ke sini, 1 geser ke sini, baru yang 0 masuk. Jadi caranya nanti, oke, saya lanjutkan. Selanjutnya adalah, ini saya copy dulu aja. Ctrl C, Ctrl V. Nah, selanjutnya 7 ya. Ya, 7 ini, katakan 7 ini dikasih nama nilai Z. Z sama dengan 7. Maka dibandingkan 7 dengan ini lebih besar. Ini lebih besar. Terus ini lebih besar. Nah, posisinya kan di sini. 7 itu kan tukar dengan 9. Berarti yang ini tetap. Ini tetap. Taruh sini tetap. Nah, 7 dan 9 ini tukar. Jadi 7, jadi nanti posisi 7, 9 geser sini. Jadi ini 7. Oke, ini 9. Nah, sorry. 9. Ya. Nah, ini sudah tetap, sudah dianggap pas posisinya. Sedangkan ini, kan ini aja yang tadi, ini juga tetap. Ctrl C, Ctrl V. Nah, selanjutnya, karena ini sudah tetap, 2 sekarang yang diseleksi. 2 ini diseleksi dari depan. Berarti kalau sudah 2 yang ini dianggap tetap. Jadi yang diseleksi itu mulai posisi ini ke depan yang dirubah, yang belakang ini selalu tetap. Jadi ini tetap. Ctrl C, taruh sini dulu, Ctrl V. Tetap. Selanjutnya 2. 2 dan 0 lebih besar. 2 dan 1 lebih besar. 2 dan 5. Nah, ini kan lebih kecil. Maka yang ini tetap. Ctrl C, ini tetap. Ctrl V. Nah, ini 2 pindah sini. Ini 2. Nah, 5, 7, 9 ini geser. Ctrl C, taruh sini. Nah, seperti ini. Selanjutnya 4. 4 yang diseleksi ini kan sudah ini langsung berikutnya. Ini urut terus. Jadi yang diseleksi itu mulai pertama ini berarti tetap, terus kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam. Jadi kok sama ini? Ini harusnya udah kelima, ini harusnya sini tadi yang di blok ya. Dan tidak apa-apa. Jadi terus sekarang keempat. 4 ini berarti ini tetap. Ctrl C, Ctrl V. Nah, yang 4 ini dibandingkan dengan depan. Oh, tetap lebih besar, lebih besar, lebih besar. Nah, 5 kan lebih kecil, maka yang ini tetap. Saya kopikan. Saya kopikan dulu di sini. Nah, 4-nya pindah sini. 5, 7, 9 ini tetap digeser. Nah, selanjutnya posisi 8 yang dibandingkan. Berarti ini tetap. Ctrl C, Ctrl V. Nah, 8 dibandingkan dengan 0. Lebih besar, lebih besar, lebih besar, lebih besar, lebih besar, 7. Nah, sampai 7 ini, baru ini lebih kecil kan, berarti 0 sampai 7 ini tetap. Saya kopikan di sini. Nah, 8-nya di sini. 9-nya di
digeser. Oke, ini geser ya. Nah, sekarang 9. 9 ini berarti ini tetap ya. 2 ini harusnya tetap di copy sini. Nah, sekarang masalahnya 9. 9 dibandingkan seret sama. Kan kalau sama tetap berarti ini di copy aja. Nah, di sini yang 9 ini juga merah. Tetapkan. Sekarang 3. Yang 3 diseleksi berarti 6 ini tetap. Ctrl V. Nah, yang 3 dibandingkan dari awal. 0 lebih besar 1, lebih besar 2, lebih besar. Nah, harusnya kan di sini. Disisipkan di sini. Maka 1, 2 ini 0, 1, 2 tetap taruh sini. 3-nya di sini. Nah, 4 dan seterusnya ini geser. Oke, digeser di sampingnya. Ctrl V. Nah, seperti itu ya. Ini geser kita. Sekarang tinggal terakhir 6. Nah, 6 ini 1, 2, 3, 4, 5 lah, ini tetap. Nah, saya copy dulu yang tetap, taruh di sini. 6-nya geser sini, taruh sini 6. Nah, yang 7, 8, 9 ini geser. Ctrl C, Ctrl V. Nah, sudah. Ini jadi kira-kira 15 langkah ya, 15 iterasi lah. Tuh, untuk algoritma insertion sort, insert, menggeser. Jadi program yang cara mengkodekannya itu ialah dengan cara menggeser, geser-geser gitu. Oke, ini untuk ilustrasi. Nah, sekarang bagaimana dengan program MATLAB-nya? Oke, kita lanjutkan dengan MATLAB ya. Baik, jadi ini contoh MATLAB-nya ya. Kita pakai editor biasa aja. Nah, ini jadi kita buat n, jumlah data n sama dengan input misalkan masukkan jumlah data. Oke, jadi ini inputnya dimasukkan ke dalam variabel n ini ya, masukkan jumlah data seperti itu. Berikutnya begini, nah ini biar paham Anda ya. Jadi inputnya masukkan jumlah data, kemudian for ya, for i sama dengan 1 sampai n. Jadi memasukkan jumlah datanya for, maaf, ini sampai n, ini katakan data i, data 1, data 2 sampai data n itu adalah input. Jadi pakai kurung kotak ya. Misalkan ini
input masukkan data ke spasi, misalkan ya, pakai apostrof lagi. Ini kan nanti ditampilkan persis yang ada dalam tanda yang ada dalam apostrof, koma ini gabung. Kemudian karena ini string harus num to str, num to str i, karena i-nya yang digabungkan. Kemudian digabung dengan apostrof lagi, misalkan ini, nah apostrof kurung tutup titik koma. Jadi ini masukkan data, ini dicetak persis. Ini yang dicetak i-nya, nilai i-nya. Tapi karena harus string, harus num to str. Terus ini, nah ini kurang tanda kurung kotak ya, karena ini jadi matrik ini. Nah oke, ini input masukkan data n. Nah kemudian kan kita harus deteksi bandingkan datanya mulai data 1 sampai data n, harus dibandingkan. Kita coba juga ini for i sama dengan for i sama dengan 1 sampai n. Diulang lagi, tadi looping atas itu untuk menginput data ya sampai n. Nah di sini ini kan bandingkan, setiap data dibandingkan dengan dirinya sendiri mulai dari awal. Jadi di sini saya tulis misalkan J sama dengan 1 ya, J sama dengan 1. Nah kemudian di sini for while aja, pakai while selama data J lebih kecil sama dengan data I. Jadi selama data I-nya lebih besar daripada data J, dia akan jalan terus. Lebih besar daripada data J. Nah ini dan belum, kan bandingkan sampai I-nya, jadi dan itu pakai ini ya. Dan selama data dan J-nya masih lebih kecil daripada I. Nah ini berarti jalan J sama dengan J plus 1. Nah ini cuman ngecek aja ini n. Jadi begini, nah ini misalkan ini saya tutup aja sudah. Jadi ini misalkan ya, yang putih ini, yang kuning ini data I, yang merah itu data J. Jadi gini, I-nya itu saya misalkan yang mau dibandingkan ini, yang mau dibandingkan 7. Sebelumnya kan yang dibandingkan, yang mau dibandingkan 0 ini. Maka 0 ini I, data I. Sedangkan yang ini sebelumnya ini J. Maka kan dibandingkan. Jika data I itu 0, data J-nya kan mulai 1, jadi ini 0. Kalau ini lebih kecil,
atau sama dengan, kan lebih kecil sama dengan. Tadi ini J-nya sama dengan J plus 1, berarti ini J-nya 1, 2, 3, 4, terus jalan sampai sini, sampai sini ya, sampai sini tadi. Nah, sampai posisi ini, gitu. Jadi ini saya jika saya meloncat biar besar ya, atau nanti saya jelaskan nanti aja ini biar oke ini. Nah ini jadi kalau data J-nya lebih kecil sama, oh ini salah ini, harusnya lebih kecil sama dengan data I, data J-nya lebih kecil daripada data I, dan J lebih kecil dari I, nah maka J-nya nambah ini. Kemudian if, jadi ini itu akan jalan terus kalau ada dua kemungkinan. Pertama ini, kalau data I sama dengan data lebih besar dari data J mungkin, atau J-nya lebih besar daripada atau sama dengan I ya. Jadi ini saya buat di sini if. Ini kalau keluarnya karena data I lebih kecil daripada data J. Nah ini, maka apa? Jadi kalau data I lebih kecil daripada data J, kemungkinannya itu kan misalkan jika misalkan saya X ya, X-nya saya buat data I, itu X-nya, kemudian while ini jalankan gesernya, ini proses geser. Jadi ini J-nya mulai posisi J-nya mulai, jadi ini kan dibandingkan ya, ini bandingkan data apa? Dibandingkan ini jalan terus ketemu misalkan pada J yang kelima ternyata data I itu lebih besar daripada data 5. Nah, artinya kan nanti I itu geser mulai data 5. Jadi data 5 itu diisi dengan I, terus sisanya ke belakang semua. Jadi ini saya tulis saja dulu. Jadi while ini kan geser, berarti geser itu while J kurang dari ini jadi selama J kurang dari I, ya I, misalkan data I sama dengan B, sebenarnya itu juga sudah saya buat di sini ya. Ini yang malah, jadi saya tutup aja ini ya.
mau. Jika X sama dengan data I, kemudian J-nya kan mulai 1. Di sini J-nya juga mulai 1. Tuh, nggak mau di. Nah ini ya. Jadi jika data I lebih kecil daripada data J, artinya apa? Ini kan tadi jalan ini gerak. Proses ini tuh akan memenuhi kalau data J-nya lebih kecil dari data I dan J-nya kurang dari I. Nah ini kemungkinan berhenti ada 2. Berhentinya yaitu kalau J-nya lebih kecil daripada atau sama dengan I. Jadi ini seperti ini tadi kan jadi misalkan ini 9 misalkan. 9 ini kan dibandingkan dari depan. Yang merah ini J, yang kuning I. Maka kan ini dimulai dari 1. J-nya 1 dibandingkan J-nya 2. Nah, terakhir itu kan berhentinya di sini. Kalau I-nya sama dengan J. Nah, jadi kalau ini berhentinya kalau I sama dengan J. Nah, ini akan jalan kalau J-nya kurang dari. Berhenti kalau I-nya sama dengan J atau data I-nya lebih kecil daripada data J. Data I lebih kecil dari data J, contohnya ini 7. 7 ini data I, yang merah data J. Makanya dibandingkan. I dibandingkan J1 lebih besar, J2 lebih besar, J3 lebih besar. Ini ya, harusnya sih. J dibandingkan dengan J1 lebih besar, J2 lebih besar, J3 lebih besar, J4 kan lebih kecil. Nah, ini kan memenuhi ini. Ini keluar, ini nggak memenuhi. Artinya ini keliru. Kalau keliru, ini jika data I kurang dari data J, kan betul. Data I-nya itu 9, ini berapa? 1, 2, 3, 4, data 4-nya 9. Tadi dibandingkan data sorry ya, ini tadi ini harusnya ini itu 2, 3, 4, 5. Data 5 dibandingkan dengan data 1 lebih besar, data 2, data 3. Nah, pas data 4, data 5 ini kan lebih kecil daripada data 4. Maka di sini data 4 ini jika data I, data 5 katakan lebih kecil daripada data 4, betul kan? Maka dimisalkan X sama dengan data I. Jadi X sama dengan data 4. Jadi X dimisalkan ini. Ini kan mau nukar ini sebenarnya, mau tukar ini. X sama dengan di sini. Jadi ini saya misalkan X dulu. Caranya gini. Ini dimisalkan suatu nilai X. Kemudian ini disama dengankan ini. Ini disama dengankan ini. Ini sama dengankan ini sama dengankan ini. Jadi geser. Kan gitu. Jadi ini saya ulangi. Data. Jika data I kurang daripada data J, X sama dengan I. Nah, sekarang kan yang digeser tuh antara I dan J saja. Antara I dan J. Jadi yang digeser kayak tadi ini, bukan semua digeser. Yang digeser tuh antara I dan ini. Contohnya kalau ini udah. Ini dibandingkan sama ini. Nah, posisinya kan ini. Yang digeser tuh cuman ini saja kan. Yang digeser. Antara I ini misalkan I yang merah J ya. Dibandingkan. Data F ini, data 5 dibandingkan data 1 lebih besar, data 2 lebih besar, data 3 dia lebih kecil. Nah, maka ini ditaruh variabel yang namanya X. Nah, kemudian
yang ini digeser. Caranya geser gimana? Ini pakai ini aja ya, misalkan data F sama dengan data E. Data E sama dengan data D sama dengan data C. Nah, data C-nya sama dengan X-nya yang ini tadi. Kan gitu caranya. Jadi ini data I sama dengan data I-1. Jadi selama I lebih besar daripada J, nanti I-nya berkurang. I-nya kan ini. I-nya yang kuning. I-nya 5. Nanti I sama dengan I-1. I-nya jadi 4. I-nya jadi 3. I-nya nah jadi 2 ini. Sampai sini kalau ini sama dengan, kan lebih kecil. Nah, ini sama. Nah, ini data. Oke. Ini seperti ini. Kemudian I sama dengan I1. Kalau sudah digeser semua, baru data I, karena data I tadi yang posisi yang terpilih itu sama dengan X. Jadi kalau dicoba ya. Oke, masukkan jumlah data. Jumlah data 10. Saya masukkan sudah. Saya masukkannya ngawur. Nah, ini kan, ini keluarnya datanya. Jadi inputannya 510 293 510 293 8476. Data yang setelah diurutkan jadi 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Nah, itu. Kalau misalkan ada yang sama pun bisa, ada yang sama enggak apa-apa. Misalkan ya. Nah, masukkan dana data 8. Nah, jawab dah. 7 8 5 2 6 6 5. Nah, ini kan 4 7 8 5 2 4 6 5. Ini 2 4 4 5 5 lah, karena 4-nya ada 2, 5-nya ada 2, 6. Nah, seperti ini. Sudah diurutkan. Oke, jadi ini programnya tadi. Program untuk insertion sort ya. Ini program untuk insertion sort. Oke, saya pikir cukup sekian penjelasan mengenai insertion sort. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.